Baik, para mahasiswa yang S1, S2 maupun S3 yang sedang mengikuti kuliah sosiologi dalam berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kuliah kita berkenaan dengan sosiologi, tapi dalam rangkuman yang spesifik, tidak di dalam rangka kuliah luring tetapi daring dan bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa baik yang S1, S2 maupun S3 yang mengikuti kuliah saya atau bimbingan saya. Silakan memanfaatkannya untuk keperluan menambah ilmu pengetahuan di masa yang sulit ini, masa yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita berada di rumah atau di ruangan tertentu dan tidak temu muka karena masih dibatasi dan masih dalam ancaman COVID-19. Nah, dalam barangkali mungkin 30 menit ke depan, ini adalah pertanyaan dari beberapa mahasiswa kepada saya yang perlu saya jawab kali ini untuk menambah pengetahuan kita bersama. Pertanyaannya adalah, apakah ideologi atau isme itu masih hidup? Apakah dia itu bisa disebut bangkrut? Apakah bisa mati atau kemudian setelah itu hidup lagi? Dan pertanyaan seputar itu yang banyak dikemukakan kepada saya dan juga kita dengar di media. Persoalan-persoalan yang seperti itu yang perlu kita jawab, tentu saja tidak berdasarkan pada kepentingan-kepentingan politik tertentu, tetapi atas dasar ilmu pengetahuan yang adil. Dan sebagai sosiolog, mari kita coba menjelaskan ini kepada para mahasiswa. Nanti jika mahasiswa ingin bertanya, dipersilahkan pada kesempatan yang berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ada dua kata kunci di situ, yakni yang pertama adalah isme dulu, ya. Yang kedua nanti ideologi. Nah, kalau kita lihat isme misalnya itu boleh kita terjemahkan sebagai sebenarnya pengajaran, ya. Pengajaran. Nah, pengajaran itu yang berdasarkan kepada apa yang mereka pikirkan dan lalu nanti menjadi pemikiran dasar bagi orang itu untuk mengembangkan apa saja. Nah, kalau kita lihat isme sebagai suatu pengajaran, maka atau ajaran itu kan berasal dari ismos. Ismos itu adalah bahasa Yunani. Kalau bahasa Latinnya itu ismus. Ismus. Maka Latin itu seringkali us-us, Kristus, Yesus, Paulus, ya. Itu semua dari bahasa Latin. Tapi kalau dari bahasa Yunaninya itu ismos, ya. Logos apa segala itu dari bahasa Yunani. Nanti akhirnya kemudian menjadi isme. Isme itu akarnya dari bahasa Prancis kuno. Kemudian nanti dalam bahasa Inggris disebut ism, ISM itu ism. Itu kita menyebutnya isme lah, ya.
kalau bahasa kita tuh. Maka itu dari berbagai-bagai kepentingan menggunakan kata itu, mungkin untuk memudahkan, itu kan sufiknya ya, kata akhirnya itu. Misalnya katakanlah agama menggunakan itu, misalkan Islamisme misalnya, kemudian Buddhisme, kemudian Yudaisme, kemudian banyak lagi ya pendidik atau ajaran agama yang memanfaatkan kata atau menggunakan sufik isme itu. Nah, kemudian juga termasuklah Kristenisme, kemudian Katolikisme, macam-macam ya. Nah, kemudian di doktrin, misal doktrin filosofi itu juga ada istilah-istilah pasifisme, misal nihilisme, apa seperti itu. Kemudian kalau orang kemudian ada menggunakan ajaran itu sebagai teori perorangan misalnya, itu bisa juga misalnya Maoisme, kemudian Marxisme, Leninisme, seperti itu. Jadi isme-isme itu dipakai. Dalam politik ada komunisme, ada sosialisme, ada nasionalisme, bahkan ada Pancasilaisme kan, seperti itu. Nah, kemudian banyak lagi dalam artistik juga ada diskriminasi juga ada, rasionalisme, rasialisme, genderisme, seksisme, macam-macam ya. Nah, sehingga itu dipakailah oleh siapa pihak mana saja berdasarkan kepentingannya apa gitu. Jadi kalau kita ringkaskan itu isme itu kita boleh terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai ajaran, ajaran atau pokok-pokok ajaran atau inti ajaran. Itu bisa dikembangkan oleh siapa saja, silahkan. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah ideologi. Dari kata apa ini? Seperti tadi dalam bahasa Yunani itu logos. Itu ya kan, kalau bahasa Latinnya logus, itu logos itu terjemahan umumnya sederhananya adalah ilmu atau pengetahuan atau knowledge ya. Nah, ini digunakan ada idios di situ ya. Idios itu ideas. Jadi itu adalah ide. Ide itu kan pemikiran atau buah pikir. Buah pikir itu adalah ide. Nah, itu ideas dalam bahasa, idios dalam bahasa Yunani ya. Idios dalam bahasa Latin ya. Nah, lalu ditambah logos, ditambah logi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah kalau kita terjemahkan dalam satu kata bahasa Indonesianya mungkin tepat kalau itu dasar berpikir lah ya. Jadi ide-ide tentang berpikir lalu menjadi dasar berpikir dia. Nah, dasar berpikir inilah nantinya akan menjadi ajaran itu. Nah, kalau dia masuk dalam ajaran ilmu pengetahuan, nanti dia menjadi ideologi ilmu pengetahuan. Tentu seperti yang saya katakan tadi, lalu menjadi apakah dia masuk oleh agama, masuk kepada doktrin kepada teori, kepada politik, kepada apa. Tapi kalau kemudian dia masuk dalam politik ini tadi, atau lagi-lagi politik kepentingan dan sebagainya, itu dan dikembangkan di tengah masyarakat untuk kepentingan tertentu, untuk menggait massa, untuk kepentingan tujuan kekuasaan, juga uang dan sebagainya, itu menjadi sangat politikal. Itu lalu itu yang kadang-kala yaitu yang banyak dibahas di dalam media-media yang sekarang ini ya, itu disebut sebagai ideologi politik. Nah, lalu muncul ajaran dari situ. Ajaran ini kalau dia berorientasi kepada politik, maka orientasi politik inilah yang kemudian diturunkan atau dikembangkan di tengah masyarakat sehingga memiliki pengikut-pengikut ya, pengikut-pengikut, dan para pengikut ini, the followers ini
Jadi nanti akan membentuk organisasi. Betulkah demikian? Betul, karena sejarah juga mengajarkan kita bahwa organisasi itu terbentuk. Nah, ada yang organisasi sosial biasa, organisasi massa, ada sampai kepada partai politik, political parties. Itu yang digunakan oleh sekelompok orang atau orang tertentu untuk mencapai kekuasaannya. Mengapa itu dimulai? Karena pada masa lalu memang kekuasaan itu tidak berada di dalam masyarakat. Kekuasaan itu berada di dalam otoritas otoritarian, dalam kekuasaan di tangan seseorang atau mungkin oligarki sekelompok orang kecil. Nah, di dalam masyarakat yang kemudian berkembang, kalau kita lihat yang pertama kali dalam sejarah yang kita kenal itu adalah kalau dulu misalnya raja-raja yang sebelumnya mungkin kepala-kepala suku dalam masyarakat yang terbatas dan terisolir dan kemudian berkembang dalam sejarahnya kemudian menjadi raja. Nah, raja kemudian mengembang kuasaannya dalam bentuk authoritarianism dan kemudian setelah itu berkembang demokrasi. Nah, yang kita kenal demokrasi yang kita kenal dimulai di Barat, memang di Prancis. Nah, itu kita sebut sebagai revolusi Prancis, ya. Dan disitulah kalau kita lihat bahwa gerakan revolusi Prancis yang dimulai secara politik itu adalah munculnya gerakan atau pemikiran yang berkembang di kalangan middle class. Nah, di sini yang kadang middle class ditakuti di dalam suatu masyarakat politik karena middle class memiliki pikiran dan ide-ide. Nah, itulah ya, memiliki ide-ide. Dan ide-ide yang berkembang di dalam masyarakat kelas menengah ini kemudian menimbulkan gerakan ingin berubah, yang tadinya mereka berada di bawah suatu pola kekuasaan otoritarianism itu merasa tertekan dan kemudian ingin membongkarnya dan mengubahnya dan ingin mengatakan bahwa tidak bisa selamanya kekuasaan itu dipegang oleh seseorang atau beberapa orang saja dan kemudian lama-lama juga kemudian menjadi kekuasaan itu menjadi tidak melibatkan semua orang, rakyat kemudian diabaikan. Kemudian ketimpangan kekuasaan sangat tinggi dan pada akhirnya juga seperti dirasakan oleh Prancis itu rakyat kemudian tidak begitu diperhatikan sehingga terjadilah skewed yang tajam, ketimpangan yang tajam dalam bidang yang tadi dimulai lebih skewed yang tajam dalam bidang politik kemudian berkembang menjadi ketimpangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, itu yang mengakibatkan kemudian terjadilah kemudian gerakan massa yang dipimpin oleh kelas menengah atau middle class dan itulah yang terjadi kemudian revolusi Prancis pada abad pertengahan. Dan jatuhlah kemudian raja, karena rajanya bertahan terjadilah kemudian perebutan kekuasaan secara sadis dan terbunuhnya lalu dan itu menurut hukum karena dulu dia juga suka menghukum orang dengan gilotin, akhirnya dia kemudian dihukum oleh rakyat dalam gilotin juga begitu ya, artinya dipancung kepalanya oleh kapak yang gilotin kita tahu tuh kapak yang besar yang untuk memotong kepala yang jatuhkan dari atas. Nah, itu beserta istri itu Louis yang ke-16. Nah, jadi itulah yang terjadi dan kemudian menjadilah Prancis itu republik. Dalam republik itulah kemudian berkembang sampai sekarang merambah kemana-mana karena ada republik memerlukan pimpinan. Siapa yang mengangkat pimpinan? Karena itu diperlukan parlemen untuk kepentingan itu.
Dan parlemen itu dibuat mewakili rakyat. Nah, rakyat yang tadinya tidak memiliki kekuasaan, kemudian rakyatlah kemudian berkuasa dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau yang berkuasa terhadap rakyat pada keseluruhannya. Itulah dimulai sejarah wakil-wakil rakyat. Dan kemudian berkembang dan ditiru di mana-mana sebagai yang kita sebut sebagai nation state. Itu mulainya di Prancis ya. Jadi negara bangsa. Karena sebelumnya tidak ada negara bangsa. Dan negara bangsa itulah yang kemudian berkembang, dan kemudian ditirukan oleh Indonesia dan negara-negara yang ada di Asia pada umumnya, dan juga bahkan di Amerika. Nah, semua itu dianggap lebih demokratik karena dipimpin atau dikuasai secara perwakilan oleh demos, oleh rakyat, dan itu kemudian dianggap sebagai keinginan masyarakat luas, dan lalu menjadi negara demokrasi, dan diharapkan negara demokrasi ini bisa memimpin kita atau membawa kita kepada suasana yang lebih adil dan kemudian lebih sejahtera. Sesederhana itu pemikirannya sebenarnya, tetapi dikala kemudian berjalan terjadilah hal-hal yang barangkali berbeda, tergantung pada proses masyarakat itu. Apakah masyarakat itu kemudian masyarakat itu juga terdiri dari pemimpin dan yang dipimpin, jadi dua-duanya. Jadi apakah kedua-duanya itu kesepakatan itu sakoh itu konsensus itu kemudian berjalan dengan baik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, ataukah di tengah jalan kemudian para pimpinan dengan sadar dan tidak sadar kemudian menyelewengkan atau terselewengkan di dalam cita-cita yang bersama dulu, karena itu juga semacam ideologi juga pada awalnya, karena itu demokrasi adalah juga bekal berawal dari dasar pemikiran ya. Dasar pemikiran itu ideologi, tentu jadi ismenya ada, tiap-tiap negara itu memiliki ideologinya masing-masing ya. Jadi kalau bisa dikatakan apakah pertanyaan saya apa Pancasila itu ideologi dalam pengertian ini ya. Jadi tetap itu ideologi. Nah, kalau dia digunakan untuk kepentingan sebagai dasar berpikir kita ya. Kalau kita memiliki konslah tertentu itu pasti itu ada dasar berpikirnya. Kalau ada dasar berpikirnya itu kita sebut sebagai ideologi. Anyway, orang menerjemahkan apa, tetapi secara scientifically itu adalah ideologi, dan di dalamnya itu nanti berkembang ajaran-ajaran itulah yang kita sebut sebagai isme. Nah, lalu kembali pada pokok persoalan, karena bertanya tentang awalnya adalah apakah PKI akan muncul lagi di Indonesia. Nah, apakah dia berbentuk organisasi? Tidak, karena Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan ya sejak pemerintahan Orde Baru itu. Jadi tidak ada lagi namanya Partai Komunis Indonesia, dan berdasarkan pada ketetapan MPRS nomor 25 itu sudah tertutup kemungkinan, kecuali kemudian ketetapan itu diubah. Nah, jadi itu sudah pastilah tidak ada lagi. Tetapi sebagai ideologi, terutama isme, apakah itu masih ada? Ini kan pertanyaan selalu ke saya itu. Nah, kalau kita lihat kata kunci ini, itu sangat tidak ditutup kemungkinan bahwa itu akan tetap berlangsung. Seperti pengalaman saya misalnya di Eropa, ya, yang saya melihat dengan kepala mata saya, memang habislah partai-partai itu. Tetapi apakah ajarannya masih hidup? Ya, masih hidup. Di mana dia hidup? Ya di tengah masyarakat itu, kita tidak tahu. Di kepala orang-orang itu juga masih hidup.
apakah mereka ini kata campur seperti misalnya Salim Said mengatakan yang pada pokoknya adalah dendam itu bukan ideologinya. Kalau saya mengatakan ya dua-duanya. Jadi dua-duanya itu bertumpang tindih gitu lah. Jadi dendam ya, kemudian ideologi itu juga iya. Karena kalau dia dendam secara pribadi tidak ada ideologisnya itu mudah sekali. Itu kan merupakan kriminal murni, itu bisa ditangani oleh polisi. Tetapi kalau kemudian dia sudah menjadi dendam dan didasari ya pada ideologi, ini bukan kerjaan polisi lagi, ini kerjaan kita semua. Itu yang jadi persoalan. Apakah itu terlihat di Eropa waktu itu ya 20-30 tahunnya? Ya jelas itu. Karena itu lalu ada yang mereka sebut sebagai international communism. Jadi ada komunisme internasional, ajaran itu ada, tetap hidup mereka. Dan kalau mereka mencoba-coba untuk kemudian memakai simbol-simbol organisasi, mereka pakai juga itu. Saya bisa melihatnya dengan jelas dengan kepala mata saya sendiri. Nah itu apakah di Indonesia lalu itu bisa berkembang? Bisa saja, mengapa? Jika kemudian tanah suburnya itu disediakan, pasti ideologi dan isme itu akan berkembang. Saya bisa mengatakan begitu gitulah. Jadi bukan hanya karena dendam saja, tidak. Tetapi jika orang mengembangkan dan ideologi ini pulanya ya, kalau dikembang oleh seorang dan dulunya memiliki masa lalu di mana ada katakanlah quote by quote musuh yang kemudian saling bunuh-membunuh, maka jika satu pihak ini kemudian membangkitkan isme dan ideologinya, maka pihak lain juga akan menggunakan segala daya untuk mengcounter isme dan ideologi itu. Nah, dalam sosiologi itu disebut sebagai counterculture. Jadi ada budaya melawan, budaya mengcounter. Nah, tidak usah di dalam sosiologi, dalam psikologi kita lebih sederhana melihat kalau orang terancam itu pasti akan defensif. Ular kobra misalnya kalau dia tersudut, misalnya kita bawa tongkat, dia pasti tersudut di sudut tembok, dia pasti akan mengeluarkan menegakkan kepalanya, mengembangkan lehernya dan kemudian mengeluarkan cairan bisa dari giginya untuk mematikan lawan. Jadi itu pasti akan terjadi. Makanya saya bilang jangan coba-coba, karena yang memendam dendam itu tidak hanya pihak PKI atau mantan PKI atau komunisme, tetapi juga orang yang dulu menjadi korban daripada komunis itu yang mungkin lebih banyak daripada yang dialami oleh komunisme setelah Orde Baru. Jadi itu harus hati-hati. Karena itulah saya menyampaikan dalam saya pernah membuat video juga untuk supaya mari kalau memang mau menegakkan Pancasila sebulan-bulannya ya ikut pada Pancasila itu. Pancasila yang benar-benar 5 yang ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada keadilan sosial. Ya, bukan yang dibuat, bukan yang kemudian dikembangkan di balik yang Trisila kemudian diperas jadi Ekasila dan kemudian jadi gotong royong, itu bukan itu, tapi Pancasila berdasarkan pada kesepakatan ya, kesepakatan nasional, konsensus atau mitsakoh kita bersama-sama pada 18 Agustus 1945 itu yang dipakai. Tapi kalau kemudian ada beberapa pihak tidak sepakat itu, ini menjadi persoalan. Nah di sini letak lalu ideologi itu berkembang lagi. Ideologi berkembang, isme berkembang lagi. Jadi Pancasila akhirnya menjadi bulan-bulanan, menjadi berada di tengah-tengah dan ditelan tidak, dilepeh tidak kan gitu. Jadi ini tidak boleh dan hidup tidak boleh dilematis. Hidup harus pilih salah satu mau apa kita. Nah gitu. Kalau kita sudah sepakat Pancasila yang katanya sudah harga mati lah, sudah segala macam lah. NKRI harga mati lah. Kita harus berdasarkan itu, pilih itu sudah. Jadi yang tidak berdasarkan kepada Pancasila, yang ingin mengembangkan komunisme, lagi balik, meskipun teman-teman itu beranggapan
bahwa itu sudah tidak ada lagi kok, sudah mati, sudah pingsan, bukan pingsan, mati betul, sudah bangkrut ya kalau istilah Salim Said. Karena secara ideologi dia sudah bangkrut. Ya bangkrut itu belum tentu mati kan. Namanya juga bangkrut. Bank itu bisa bangkrut. Orang bisa bangkrut, tetapi setelah itu pelan-pelan bangkit lagi. Apalagi di dalam suatu isme atau ideologi. Itu bukan uang. Ya. Itu adalah suatu pola pikir ya. Yang ada dalam selagi otaknya ada dan kemudian dia kembang dan berteman-teman, kawan-kawan, gelap-gelapan maupun terang-terangan, itu tidak sulit untuk membangunkan kembali isme atau ideologi itu. Jadi itu seperti sudah saya tayangkan di dalam video saya yang dulu itu. Jadi kalau dendam dilawan dendam tidak akan selesai-selesainya. Tidak selesai-selesainya. Jadi kita harus membangun Republik Indonesia ini pada dasar Pancasila itu sudah selesai, udah final, tidak perlu lagi dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagikan lagi hal-hal yang berkenaan dengan itu, pasti akan ada counter culture, pasti, dan itu adalah ada di dalam teori sosiologi, tidak bisa dibantah itu. Ya, jadi itu supaya dianukan oleh para mahasiswa juga, apakah mereka sepakat dengan PKI atau sepakat dengan anti PKI, itu silakan direnungkan. Saya sebagai dosen, sebagai guru besar sosiologi hanya memberikan pengetahuannya yang berdasarkan kepada bukan pada logika tapi penelitian-penelitian yang lewat-lewat yang tidak terbantahkan. Pengalaman ilmu pengetahuan itu hendaknya menjadi dasar bertindak kita di masa yang akan datang. Saya kira untuk sementara para mahasiswa ini dulu, nanti setelah itu nanti pada video berikut kita akan coba mencari lagi isu-isu baru di tengah-tengah COVID ini, apa yang kakak bagus, dan kemudian nanti kita setelah itu ada diskusi melewati Zoom. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Tetap belajar yang rajin, ya, tetap membaca apapun juga supaya rajin, dan kemudian membiasakan kultur membaca yang bagus dan tinggi, dan itu yang membuat Anda kemudian mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, dan ilmu membuat Anda menjadi hidup yang lebih mulia di masa yang akan datang. Barakallah, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.